Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2008 lalu, di mana kisah ini adalah sebuah kisah seorang wanita yang berubah menjadi pocong pada saat mendaki di Gunung Salak. Jadi ada seorang pemandu bernama Arya Anggara. Arya Anggara ini suatu hari dapat tugas untuk memandu 7 orang pendaki dari Jakarta. 4 orang diantaranya laki-laki dan 3 orang diantaranya adalah perempuan. Arya juga sebenarnya tidak memandu sendirian, tapi dia pun ditemani oleh abang dari kakak kelasnya. Berangkatlah mereka bersembilan untuk mendaki Gunung Salak. Sebetulnya di malam pendakian pertama suasananya sudah dapat dikatakan horor. Ketika mereka bersembilan berkumpul dan melakukan permainan putar botol. Di mana permainan itu, jika botolnya mengarah pada salah satu di antara mereka pun harus menjawab pertanyaan dari temannya. Dan kala itu si botol mengarah kepada Riri. Dan Laras pun bertanya kepada Riri, apa yang ditakuti Riri di dunia ini? Riri pun kemudian menjawab, jika yang ditakuti oleh dirinya adalah ketika dirinya ini mati, kemudian menghantui dan menggentayangi mereka semua. Dari situlah angin berhembus menjadi kencang, yang mengakibatkan mereka semua ini memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Ketika mereka sudah masuk ke dalam tenda, tidak berselang lama, ada 2 pendaki lainnya yang meminta Arya untuk mengantarkan mereka ke sungai. Tapi di tengah perjalanan, lagi-lagi gangguan itu datang. Mereka bertiga yang menuju ke sungai, diganggu oleh suara cekikikan yang pelan namun jelas. Mereka ini akhirnya berhenti untuk mencari di mana sumber suara itu. Tapi seketika suara yang tadinya cekikikan berubah menjadi suara seperti pedang. Salah satu di antara mereka ini memutuskan untuk kembali lagi ke tenda, sedangkan Arya dan satunya lagi memutuskan untuk ke sungai. Ketika Arya dan si pendaki satunya ini sudah dari sungai dan mereka ini hendak pergi ke tenda lagi, di tengah perjalanan mereka ini bertemu lagi dengan 2 pendaki lainnya. Sontak saja, Arya pun bertanya kepada 2 pendaki itu mau kemana. Tapi ternyata pertanyaan dari si Arya ini tidak dijawab oleh 2 pendaki lainnya. Arya dan si pendaki yang diantar Arya ini pun akhirnya kemudian memutuskan untuk pergi ke tenda saja dan menghiraukan 2 orang tadi. Singkat cerita, Arya ini bersiap untuk tidur di tendanya. Ketika dia akan tidur, dia mendengar sebuah teriakan histeris. Bukan hanya Arya, mereka yang ada di sana pun kemudian keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang berteriak histeris itu adalah orang yang diantar Arya ke sungai tadi. Dan Arya pun kaget karena melihat 2 orang yang bertemu di tengah perjalanan selagi dia pulang dari sungai ada di tenda tersebut. Lalu siapakah yang ditemui Arya di tengah perjalanan setelah Arya pergi dari sungai? Nah, akhirnya si orang yang berteriak histeris tadi itu akhirnya memutuskan untuk tidur bersama Arya di tenda Arya karena saking takutnya. Hingga pagi tidak ada terjadi apa-apa. Tibalah di malam kedua. Di malam kedua ini biasa, ber9 orang tadi berkumpul, namun mereka tidak melakukan game seperti di malam pertama. Tapi tiba-tiba perempuan bernama Ririn, dia mengatakan bahwa dirinya ini kedinginan dan akan ke tenda untuk mengambil jaketnya. Ternyata jaket yang dicari-cari oleh Ririn ini tidak juga kunjung ditemukan. Padahal Ririn ini sudah dibantu oleh teman-temannya. Tapi tetap saja si jaket tidak tahu kemana. Nah, dikarenakan si jaket ini tidak kunjung ditemukan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali masuk ke tenda dan beristirahat di sana. Ketika semua sudah masuk ke tenda, tinggallah 2 orang yang berada di luar tenda, yaitu Arya dan si abang. Arya pun pamit kepada si abang untuk ke tenda lebih dahulu. Namun, ketika si Arya ini akan masuk ke tenda, dia ternyata melihat ada benda melayang-layang. Seketika, Arya pun memanggil si abang. Dan ketika mereka berdua ini melihat dengan jelas apa yang melayang-layang, ternyata benda tersebut adalah jaket yang dicari-cari oleh Ririn. Akhirnya Arya dan abang ini pun
memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dengan perasaan yang takut dan tubuh yang gemetar. Keduanya ini pun memutuskan untuk tidur bergantian, dan Arya adalah orang pertama yang berjaga setelah kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, Ririn datang menghampiri Arya bersama satu temannya. Ririn meminta Arya untuk mengantarnya ke sungai. Mau tidak mau, Arya ini pun harus menemani dan mengantar Ririn dan temannya itu ke sungai. Ketika sudah tiba di sungai, tiba-tiba Ririn melihat ada sesuatu di atas sebuah batu. Dan ketika didekati, ternyata di atas sebuah batu itu adalah jaketnya yang dia cari sedari tadi. Tapi dalam hati Arya ini lebih merasa merinding. Karena sebelumnya Arya kan melihat bahwa jaket Ririn ini melayang-layang dan berputar-putar di atas tenda. Tibalah di malam ketiga. Di malam ketiga ini sama seperti pada malam kedua. Mereka berkumpul bersama, dan lagi-lagi di malam ketiga ini, Ririn berkata jika dirinya dingin. Dia pun kemudian pergi ke tenda untuk mengambil jaketnya. Dan lagi-lagi, jaket tersebut pun hilang. Teman-temannya yang sudah tidak percaya kepada Ririn tidak mau membantu untuk mencari jaket Ririn tersebut. Tapi tidak berselang lama, Ririn malah justru berteriak meminta tolong untuk dibukakan jaketnya itu. Arya dan lainnya pun kemudian membantu Ririn untuk melepas jaket tersebut. Tapi jaket itu tidak kunjung lepas. Bahkan badan Ririn terlihat jelas seperti diangkat dan seperti semacam diseret. Ririn terus menjerit meminta tolong hingga akhirnya badannya tersangkut di sebuah pohon. Dan saat itulah mereka semua melihat jika pakaian yang digunakan oleh Ririn berubah menjadi putih layaknya seperti kain kafan. Tapi kakinya tidak terbungkus, berubah menjadi daging yang busuk. Sementara Ririn terus berteriak kesakitan, dan kini wajahnya pun juga ikut hancur dan ikut busuk. Dari situlah mereka semua melihat jika Ririn berubah menjadi poci. Arya, Abang, dan lainnya pun memutuskan untuk turun gunung meminta bantuan warga yang dapat membantu. Dalam perjalanan turun dari gunung, Arya mendengar dengan jelas jika Ririn terus mengikuti dan berteriak untuk jangan meninggalkan dia sendirian. Tapi perlahan suara Ririn ini hilang hingga mereka sampai ke kaki gunung. Sesampainya di kaki gunung, ternyata HP Ririn ini berbunyi. Ririn mendapatkan panggilan dari sang ayah. Dijawablah oleh salah satu teman Ririn. Ayahnya ini kemudian berkata, jika Ririn tidak boleh memakai jaket milik ayahnya tersebut. Namun teman Ririn tersebut menjawab, jika Ririn sudah berubah menjadi poci. Sontak saja dari situ ayah Ririn ini menjadi marah dan menanyakan di mana posisi mereka semua. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk bertemu ayah Ririn di rumah Abang. Saat bertemu ayah Ririn inilah mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa mereka dan juga Ririn. 6 teman Ririn pun kemudian disuruh pulang. Tapi ayah Ririn meminta Abang untuk menunjukkan di mana tempat Ririn menjadi poci. Tapi dikarenakan Abang ini mengaku takut dan tidak berani lagi kembali ke tempat itu, maka Aryalah yang memberanikan diri, ditemani guru spiritual ayah Ririn. Mereka pun kembali mendaki dan setelah di atas, di malam hari, mereka melakukan ritual. Dari ritual itu muncullah sosok tinggi besar. Mereka bertanya kepada sosok tinggi besar itu di mana keberadaan Ririn. Tapi sayangnya pertanyaan tersebut dijawab oleh si makhluk itu, jika Ririn sudah diusir oleh penunggu Gunung Salak. Dari situ Arya bersama rombongan ayah Ririn kemudian kembali lagi ke bawah. Dan di situ pun mulai terdengar desas-desus jika ada poci yang berkeliaran. Dari situ pula warga Bogor menjadi gempar jika ada poci keliling yang meminta bantuan untuk dilepaskan jaket yang dikenakannya. Ririn merasa dirinya ini hanyalah menggunakan jaket, tapi orang melihat Ririn adalah sosok poci yang sedang meminta tolong. Konon katanya bila dalam waktu 7 hari orang yang menggunakan jaket tersebut tidak lepas, maka orang tersebut meninggal dunia.
Gemparnya Ririn yang menjadi poci, kemudian mengunjungi rumah-rumah warga untuk meminta tolong, akhirnya ditemukan oleh sang ayah dan guru spiritual ayahnya. Kemudian Ririn pun diobati.